Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-faslu sadisu bi ba'di ahwali salafis salihin fi khawfihim min rabbil alamin. Pasal yang ke-6 pada sebagian keadaan orang-orang dahulu yang saleh, pada takutnya mereka terhadap Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perdagangan, tidak melalaikan kepada mereka oleh jual beli, tidak melalaikan daripada zikrillah, daripada mengingat Allah. Walaupun mereka berdagang, walaupun mereka berjual beli, tapi itu semua kadang mengganggu mereka daripada zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yakhafun, mereka takut akan hari yang berbulak-balik pada hari itu oleh hati dan mata penglihatan. Jadi mereka walaupun selalu zikrillah, mereka walaupun selalu ingat Allah, mendirikan salat, membayar zakat, tapi mereka tetap takut kepada Allah, tetap takut menghadapi hari kiamat. Padahal pekerjaan mereka sehari-hari ibadah, namun mereka tetap takut kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama, takut kepada Allah itu bukan hanya untuk orang yang maksiat. Takut kepada Allah bukan hanya untuk orang-orang yang seringkali melalaikan hukum Allah, tetapi takut kepada Allah itu juga diperlukan bagi orang yang selalu taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang hidupnya hanya beribadah, itu mereka takut 4 hal, takut 4 perkara. Padahal sudah beribadah, sudah takwa, mereka tetap takut terhadap 4 perkara ini. Pertama, apa yang mereka takutkan oleh mereka yang ahli ibadah tadi? Pertama yang mereka takutkan itu adalah adamul qabul, tidak diterima. Walaupun mereka selalu ibadah, namun mereka tetap takut kalau ibadah itu tidak diterima Allah. Karena dengan tegas Allah menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa. Jadi orang yang masih belum tergolong takwa,
itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah ini yang mereka takut. Takwakah sudah? Belumkah lagi? Masuk golongan orang muttaqinkah? Atau kada masuk golongan orang muttaqinkah? Nah ini yang mereka takutkan. Walaupun sehari-hari kehidupan mereka adalah ibadah kepada Allah, takut tidak diterima. Satu, kita sembahyang, tonton sembahyang itu hendaknya ada kekhawatiran dalam hati kita bahwa sembahyang kita ini kada diterima Allah. Kita puasa, tuntung puasa mestinya ada dalam hati kita ketakutan kalau puasa ini kada berkenan oleh Allah. Kita membaca Quran, hendaknya sesudah membaca Quran itu ada takut. Sekurang-kurangnya takut itu adalah berdoa kepada Allah, minta diterima, minta terima. Makanya dianjurkan dalam doa kita, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita berdoa dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami ibadah-ibadah kami. Nah bila kita berdoa dengan doa itu satu tanda bahwa kita takut kalau kada diterima. Nah orang yang habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka, kada ada takutan sembahyang ini kada diterima. Orang yang habis membaca Quran, sadaqallahul azim, habis. Nah ini orang yang kada ada takut kada diterima. Padahal mestinya sesudah kita melakukan ibadah itu kita berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini daripada kami. Nah, menandakan bahwa kita takut kalau ini ditolak oleh Allah. Yang kedua yang ditakutkan oleh mereka yang ahli ibadat itu ar-riya. Riya ini bisa datang kepada siapa saja. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah amalan supaya terhindar daripada riya. Karena riya bisa masuk lawan siapa saja, dengan segala macam jenis riya. Ada riya nang besar, ada riya nang sedang, ada riya nang halus, ada riya nang samar, nang lebih halus, lebih tersembunyi daripada semut nang hirang, berjalan di batu nang hirang, di malam yang gelap gulita. Nah jadi takut kita ibadah kita ini kalau ada riyanya, kalau ada riyanya. Maka bila ibadah itu riyanya ada, otomatis sudah kada diterima, mana kita berdosa pulang, mana pulang berdosa. Nah, jadi ibadah kita kada ada hasilnya benapa, diterima sudah kada diterima, berdosa pulang karena ada riyanya itu. Nah makanya itu para ahli ibadat, orang-orang dahulu itu walaupun mereka selalu beribadah, namun mereka takut kalau datang riya itu. Beramal karena Allah dan karena makhluk sekaligus, dua itu riya. Beramal ada keinginan untuk dimuliakan orang, riya. Beramal ada tujuan untuk mendapatkan harta duniawi, riya ngarannya. Beramal agar jadi orang yang disegani, jadi orang yang dihormati, riya ngarannya. Banyak riya itu macam-macamnya. Beramal supaya dipuji orang. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh mereka itu melainkan beribadah ikhlas karena Allah agamanya.
Yang ketiga yang ditakutkan oleh orang-orang dahulu walaupun mereka itu ahli ibadah, khaufu adamil hifzi, takut tidak dipelihara. Takut tidak dipelihara. Pada amalnya sudah diterima Allah, amalnya ikhlas qadariyah, amalnya sudah diletakkan dalam perbendaharaan Allah, tapi kada dipelihara. Arti kada dipelihara apa? Kita di akhirat kada kawa menikmati amal itu. Banyak habisi amal dan semuaan diterimai Tuhan, cuma kita kada kawa menikmati amal. Kenapa? Diambili orang amalnya. Diambili orang itu apa? Ada yang menyambat orang, ada yang menzalim orang dalam hidupnya. Nah, jadi walaupun banyak berisi amal, habis juga akhirnya. Nah, itu artinya khaufu adamil hifzi. Jadi kita beribadah takutan amal ini kalau kada sampai kita. Karena Rasulullah menyatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ujar Nabi, siapa yang datang menghadap Allah membawa kebaikan, nah itu dilipat gandakan 10. Nang payah ini belum kita menghadap Allah, amal kita sudah habis berbayar macam-macam. Nah itu nang kita khawatir. Yang keempat yang mereka takutkan itu khauful khidlan, takut kada diberi Tuhan taufik untuk beramal di lain waktu. Hari malam ini kita rajin baca Quran, malam ini kita rajin sembahyang sunat, malam isuk amun tantu. Nah malam isuk amun kawa, jadi takutan juga nih. Kalau ke malam ini aja nang pina baik, malam esok kena kada baik. Nah, takut tuh. Nah, jadi orang-orang yang taat kepada Allah pun takut, apalagi orang-orang yang hidupnya selalu maksiat, selalu berbuat jahat. Qala Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, innal asharata minas sahabah al-mubasysyirin bil jannah radhiyallahu anhum kanu ala ghayatin minal khawf. Bahwasanya 10 orang daripada sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga, mereka itu pun bersangatan takut kepada Allah. Padahal sudah Rasulullah menyatakan pulang ke surga mati, pulang ke surga mati. Tapi mereka justru dikatakan demikian tambah takut kepada Allah. Siapa 10 sahabat yang ke surga? Nah itu perlu dihafal, karena mereka ini akan memberi syafaat di akhirat kayaknya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Utsman ibn Affan. Yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kelima Zubair ibn al-Awwam. Yang keenam Talha ibnu Ubaidillah. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang kesembilan Abdurrahman bin Auf. Yang kesepuluh Abu Ubaidah al-Jarrah. Itu 10 orang sahabat itu sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pidato beliau bahwa Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah,
Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, di antara 10 sahabat ini saikung sahabat nang kada terkenal, Sa'id bin Zaid. Itu kada terkenal orangnya, tetapi masuk dalam 10 orang sahabat yang disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Nah, mereka ini ala ghayatin minal khawf, mereka itu bersangatan takut kepada Allah. Kenapa takutan? Maka dijamin sudah ke surga. Jadi, maka Nabi pulang, Nabi menjamin ini Nabi kada mungkin kizib. Jaminan Nabi pasti bujur. Kenapa masih takutan aja? Mestinya sudah dijamin Nabi itu kada perlu takutan lagi. Kenapa takutan mereka ini? Nah, alasannya ada nih tuh. Wa kana sayyiduna Umar ibn al-Khattab min ajallihim wa ashaddihim khawfa. Sayyidina Umar itu daripada yang paling besar di antara mereka dan paling bersangatan takut. Nang 10 sahabat tadi, Sayyidina Umar pun yang paling takut kepada Allah, bersangatan takutnya. Faqila lahu lima hadzal khawf wa qad basyarakumus sadiqul amin alladzi la yantiqu 'anil hawa bil jannah. Dikatakan orang bagi Sayyidina Umar, karena apa ini takut? Mapian takutan. Maka sudah mengabarkan kepada kalian oleh as-sadiqul amin, oleh orang yang jujur, yang dipercaya, yang tidak bertutur kecuali wahyu, bukan dari hawa nafsu, sudah mengabarkan pian nikah surga. Nah, apalagi takutan? Faqalau jar Sayyidina Umar, inna nakhafu an takunal bisyaratu mutawaqqifatan ala syurut. Kami ini takutnya apa? Kami ini takut bahwa kabar gembira jaminan ke surga tadi terhenti atas beberapa syarat. Wala na'manu min ampusina, dan kami kada merasa aman daripada diri kami. Pala allana, barangkali kami kad akhlalna, sungguh mencidrakan, merusak, bisain dengan sesuatu, mintil kasyurut, daripada syarat-syarat itu. Bujur padahal kan Nabi si anu ke surga, si anu ke surga, si anu ke surga, tapi Nabi kada mendahkan syaratnya. Nang kami takutan tuh Sayyidina Umar berusia kami ini ada melanggar syarat itu. Nah, oleh karena itu kami tetap takut, bahkan lebih takut lagi kepada Allah sesudah dijamin masuk surga itu. Nya maukah itu? Ini ahli surga, tapi kan dipadahkan syaratnya, amun ikam ini. Nah, ini ahli surga, mun ikam nangka ini. Cuma kata dipadahkan mun ikam ka ininya, dipadahkan ahli surganya aja. Nah, kami khawatir kalau kami kada kau memenuhi syarat-syaratnya kaina. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman 'an ad-Dhahhak qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, wallahi lawadittu anni syajarah ila janbit tariq famarra alayya ba'irun fa'akhadhani fa'adkhalani fahu falakani summa izdaradani summa akhrajani ba'ra walam akun basyara. Nah, Abu Bakar Siddiq ujar sidin jakanya kawa tuh
aku nih jadi pohon aja sudah di pinggir jalan, lewat atasku unta, mengambil unta itu akan pohon tadi, memasukkan dia akan aku ke mulutnya, mengunyah akan aku, menghancurkan akan aku, mengeluarkan aku jadi kotoran, dan aku tidak jadi manusia. Jakanya kawa nya Abu Bakar, aku ini kada jadi manusia, hendak jadi pohon aja, nyaman dimakan oleh binatang, dikunyahnya jadi kotoran. Artinya apa? Karena takut memikul tanggung jawab di sisi Allah sebagai makhluk yang bernama manusia itu. Padahal sudah dapat jaminan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katsir al-khawf min Allah taala. Adalah Umar bin Khattab itu banyak takut daripada Allah, hatta annahu kana yura fi wajhihi, sehingga dilihat di wajah beliau khattani, dua garisan, aswadani yang hitam, mislas syirak, seperti tali sandal, minal buka, daripada menangis. Ini Sayyidina Umar ini katuhukan sini menangis sampai di sini bergaris, nah hirang kayak tali sandal, bekas jalannya air mata. Wa kana yamurru bil ayat fi wirdihi, dan adalah Sayyidina Umar itu lewat membaca, artinya dengan ayat pada wirid beliau. Patakhnuquhul abratu payabki, patakhnuquhul abratu, Sidin membaca ayat dalam wirid Sidin juga, wirid Sidin bercucuran air mata Sidin, payabki, menangis, hatta yu'ada, sehingga diilangi orang, yahsabunahu marida, orang menyangka Sidin garing. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, laitani kuntu kabsan li ahli sammanuni ma badalahum thumma zabahuni fa akaluni wa akhrajuni aziratan walam akun basara. Jakanya kawa jar Sayyidina Umar, aku nih jadi kibas saja sudah. Jakanya kawa aku nih jadi kibas, dilemaki orang, aku selamak-lamaknya, kenanya sumbali orang, dimakan orang aku, memakan orang, dikeluarkan orang jadi kotoran, dan aku tidak menjadi seorang manusia. Menjakanya kawa kada jadi manusia, karena takut banyaknya tanggung jawab manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma marida, manakala sakit Sayyidina Umar, kana ra'suhu fi hijri waladihi Abdillah, kepala beliau di asuhan anak Sidin Abdillah. Faqala lahu, berkata Umar bagi nang anak, ya waladi, hai anakku, da' ra'si 'alal ardi, letakkanlah kepalaku di bumi. Anak kakalantai kepalaku, ada usah diasuh. Faqala Abdullah, ujar nang anak, wa ma'alaika, ada apa-apa. Nah, in kunta ala akhidi aw ala ardi, ada apa-apa, pian diasuh kepala pian ni ada apa-apa, atau di atas bumi ada apa-apa. Faqala, ujar Umar, da'ahu ala ardi, anak kepalaku ni ke lantai aja gin. Wa wada'a Abdullah ra'sahu ala ardi, maka anak Sidin tadi meletakkan kepala nang abah Sayyidina Umar tadi ke bumi. Faqala, berkata Sayyidina Umar, waili wa waila ummi illam yarhamni rabbi, celaka aku, celaka ibuku,
jika tidak mengasihi akan aku oleh Tuhanku. Ya laitani lam uhlak, andai kata aku tidak dicipta. Laita ummi lam talidni, andai kata aku tidak dilahirkan ibuku. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu, adapun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu idza marra 'alal maqbarah, bila mana beliau lewat di kuburan, ia beki menangis. Sayyidina Utsman bila lewat di kuburan sing menangis hatta yabulla lihyatah, sehingga basah janggutnya. Wa kana idza ra'a qabran, sidin bila melihat kubur, tamassala bihadzal bait syi'ra, sidin berumpama dengan ini bait syair. Fa in tanju minha tanju min di azimatin, wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Sidin memandiri diri sidin seorang, jika engkau selamat daripadanya, engkau selamat dari sesuatu yang besar. Jika tidak, maka sungguh aku menyangka engkau ini tidak selamat. Sungguh aku tidak menyangka akan engkau selamat. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar fi qaulihi ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatah. Ayat itu diturunkan menjadi Ibnu Umar, huwa Utsman ibnu Affan, pada diri Utsman bin Affan yang selalu berdiri tegak di tengah malam, sembahyang, sujud, berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Ayat itu turun perihal memuji kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 3 sahabat sudah di antara 10 sahabat nang padahal mereka sudah dijamin masuk surga, tapi takut mereka kepada Allah melebihi daripada yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya amma Aliyun rahimahullah, adapun Sayyidina Ali rahimahullah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in wa min ashabil quratum wa qadar daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا انك تسمع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ايها الراجون منه شرا صلوا عليه وسلموا تسليما.